Di episode sebelumnya, muncul sosok misterius bernama Chu Jiangye, membawa pena raksasa bertuliskan pena Wang Sheng. Dia ternyata jauh lebih kuat dari 3 lawan sebelumnya, Yao Nantian, Ding Leidong, dan Tian Luolan. Chu Jiangye menyebut Xiaoyan sebagai guru. Meski Xiaoyan tak mengingatnya, dia berniat membunuh Xiaoyan sebagai balas dendam murid terhadap gurunya. Serangan demi serangan mematikan dilancarkan dengan pena Wang Sheng yang bisa menghapus jiwa. Xiaoyan melawan dengan seluruh kekuatannya, menggabungkan tubuh dan klonnya, tapi tetap terdesak. Dalam situasi genting, dia bersumpah tidak akan diam terhadap pengkhianatan. Guru, mengapa masih ada tanda dari Sisun di dahimu? Murid sungguh tak bisa memahami. Apakah engkau benar-benar Zuzang atau Sisun? Jika kau benar-benar Zuzang, mana mungkin menguasai teknik penciptaan tubuh milik Sisun? Guru, kau rela gugur dan bereinkarnasi. Lalu apa yang sedang kau rencanakan? Tatapan Chu Jiangye terpaku pada wajah Xiaoyan saat dia menanyakan berbagai pertanyaan ini. Di matanya hanya ada kebingungan. Namun, Xiaoyan berbeda dengannya. Dia justru menatap wajah asing itu tanpa menunjukkan sedikit pun emosi. Jika kau ingin bertarung, maka bertarunglah. Mengapa begitu banyak bicara? Banyak bicara adalah tanda ketakutan. Kau takut padaku? Ucap Xiaoyan. Dia berdiri tegak dalam wujud tubuh keabadian fisik setinggi 100.000 kaki. Matanya menunjukkan kilatan dingin. Meski kekuatan yang bisa dia gunakan saat ini sangat terbatas, namun ketakutan adalah kematian jiwa. Selama dia tak gentar, bahkan dalam jurang keputusasaan pun akan ada peluang bangkit. Sejak awal, bahkan saat menghadapi 3 orang seperti Yao Nantian, dia tidak pernah merasa takut. Inilah keyakinan dalam pertempuran kali ini. Sebelumnya, kekuatannya memang belum cukup kuat, mengharuskannya bersembunyi dari satu dunia ke dunia lain untuk diam-diam memperkuat diri. Hingga akhirnya kini, meski belum mencapai puncak kekuatan, Xiaoyan sudah memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, untuk bertarung sendirian. Bahkan hingga saat ini, dalam pertempuran sengit ini, Xiaoyan belum mengeluarkan labu dewa bermata 9, belum memanggil para leluhur di dalamnya untuk meminta bantuan. Takut padamu? Kau sudah bukan lagi sang guru yang pernah berdiri di puncak dunia. Setelah bereinkarnasi, kau hanya sampah. Jujur saja, kamu yang sekarang tak layak menjadi lawanku. Awalnya, kupikir 3 orang rendahan itu cukup untuk membunuhmu. Itulah mengapa aku hanya duduk diam. Tak kusangka, mereka memang benar-benar tidak berguna. Tapi jangan dikira aku sama dengan mereka. Jika aku mengira begitu, maka kau telah melakukan kesalahan fatal. Chu Jiangye berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Satu tangan mengangkat kuas kehidupan kembali. Dia menorehkan satu guratan. Dari kejauhan, meski jelas terlihat bahwa kuas Chu Jiangye menulis di udara tepat di depannya, namun satu goresan horizontal dan satu goresan miring itu muncul tepat di tubuh Xiaoyan. Begitu goresan itu jatuh, aura Xiaoyan langsung melemah. Tubuh fisiknya retak demi retak, dan kekuatan di dalam dirinya seperti tak terkendali, nyaris meledak sendiri. Xiaoyan memuntahkan beberapa kali darah segar. Tubuh keabadian fisik setinggi 100.000 kaki itu pun mulai goyah. Kekuatan Chu Jiangye saat ini tidak diketahui, tapi tampaknya jauh lebih kuat dari ketiga orang sebelumnya. Tubuh raksasa Xiaoyan terseret mundur beberapa langkah sebelum akhirnya stabil kembali. Namun di matanya, semangat bertarung semakin membara. Tepat saat dia bersiap untuk menyerang balik, tiba-tiba angin dahsyat mengamuk dan merobek kehampaan. Raut wajah Chu Jiangye sedikit berubah. Dari langit, sebuah palu raksasa muncul, menutupi langit dan bumi, diselimuti petir yang mengelilinginya ketika menghantam langsung ke arah Chu Jiangye. Tinta yang sempat ditorehkan Chu Jiangye di udara pun buyar dalam sekejap. Tekanan yang sebelumnya menimpa Xiaoyan pun ikut sirna. Saat palu raksasa itu hendak menghantam, Chu Jiangye mengetukkan kuas penghidupan ke udara 4 kali. Terciptalah 4 titik tinta yang langsung membesar tanpa batas. Mereka menahan palu raksasa yang dipenuhi kekuatan penghancur itu. Suara benturan menggema dan gelombang kejut menggulung ruang kosong. Tikus-tikus dari dunia luar masih belum nyah juga. Sebuah suara menggelegar penuh wibawa bergema dalam kehampaan itu. Seketika, sesosok bayangan muncul dan berubah menjadi pelangi tajam yang melesat dari langit, menginjak keras palu raksasa itu dari atas. 4 titik tinta yang menahan palu hancur seketika. Dewa Agung Wang Ye. Melihat sosok di atas palu, Yao Nantian berseru kaget.
seolah sangat mengenal orang itu. Dia mengenalinya hanya dengan satu pandangan. Chu Jiangye menyipitkan matanya. Dia berkata, "Kupikir itu siapa? Ternyata hanya pecundang yang pernah kalah dariku. Kau bahkan berani menyuruhku pergi. Di mana kau mendapatkan keberanian itu? Wang Yi, kau masih belum cukup kuat." Di sisi lain, Xiaoyan memandangi sosok yang tiba-tiba muncul di depannya. Alisnya sedikit mengernyit. "Senior, ini adalah pertarunganku. Tolong jangan ikut campur. Aku masih bisa bertarung." Tepat saat Wang Yi hendak mengambil tindakan kembali, suara Xiaoyan terdengar di belakangnya. Begitu kata-kata itu terucap, ketiga orang Yaunantian pun tampak terpaku. Mereka benar-benar tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri Xiaoyan. Meski dia memiliki banyak metode dan mampu bertahan sampai titik ini, sudah sangat luar biasa untuk dapat menghadapi 3 kultivator tingkat kelima sekaligus. Sekarang ketika bala bantuan datang, dia justru menolaknya secara tegas. Dengan kondisinya saat ini, siapapun dapat melihat bahwa Xiaoyan sudah berada di ambang kehabisan kekuatan. Jika dia masih memaksakan diri bertarung, dia hampir tak memiliki peluang kemenangan. Mereka bahkan benar-benar mempertanyakan, apakah orang di depannya ini memang reinkarnasi dari makhluk tinggi Susang. Melihatnya sekarang, hanya Susang yang bisa memiliki keteguhan semacam itu. Wang Ye sama sekali tidak meragukan Xiaoyan. Dia segera mundur beberapa langkah, menggenggam tangan dan berkata dengan hormat, "Wang Ye menerima perintah." Xiaoyan tidak mengenal Wang Ye, namun dia bisa menebak bahwa lelaki ini adalah kartu truf atau jalan keluar terakhir yang disiapkan sang ratu untuknya. Namun sekarang, Xiaoyan belum mencapai titik kehabisan segalanya. Dalam pertempuran ini, dia telah memperoleh pemahaman. Pertarungan ini bukan sekedar pertarungan, bukan juga sekedar terobosan kekuatan, melainkan terobosan dalam batin dan tekad seorang pejuang sejati. Menghadapi jalan buntu, Ye Beijing adalah satu jalan, Wang Ye pun satu jalan, tapi Xiaoyan tidak memilih keduanya. Dia memilih untuk bertarung sendiri. Xiaoyan bergumam, "Jika suatu hari nanti aku tidak memiliki jalan keluar, apa yang akan kulakukan? Melarikan diri? Terus melarikan diri? Tidak, aku ingin tahu, jika aku tak memiliki jalan keluar, sampai sejauh mana aku bisa bertarung. Level kelima memang kuat, tapi bukan berarti tidak bisa dibunuh." Di dahinya, cahaya bintang dari segel keabadian fisik menyala terang. Dalam kilatan matanya, segel itu mengeluarkan suara retak. Segel bintang pertama pecah, segel kedua lalu yang ketiga ikut pecah. "Meski harus menghancurkan seluruh bintang kultivasi di tubuhku, aku akan tetap melawan kalian. Kalian ingin membunuhku bukan? Kalau begitu, terimalah amarahku." Di saat itu juga, semua segel bintang keabadian fisik di dahi Xiaoyan pecah menjadi debu. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan meledak dari tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh raksasa keabadian fisik miliknya membesar menjadi 1.000.000 kaki, menutupi seluruh kehampaan. Bahkan satu matanya saja seperti bintang raksasa. Sosok raksasa ini, bahkan Ye Beijing dan para monster tua lainnya belum pernah melihat yang seperti ini. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Xiaoyan masih bisa meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan. 7 langkah mengguncang dewa. Suara Xiaoyan bergema dahsyat. Kekuatan 7 langkah mengguncang dewa akan meningkat seiring kekuatan fisiknya. Kini dalam tubuh keabadian fisik super raksasa 1.000.000 kaki, waktu yang bisa dipertahankan sangat singkat. Maka dia harus memberikan serangan terkuat dalam waktu sesingkat itu. 7 langkah mengguncang dewa muncul, dan jurus pemusnah bintang juga terkondensasi. Satu jari ini saja sudah memiliki kekuatan yang menghancurkan dunia. 7 langkah yang mengguncang dewa menghantam Yaunantian dan 2 lainnya. Sementara jurus menusuk bintang diarahkan langsung ke Chu Jiangye. Memang tampak mendominasi. Tapi serangan semacam ini hanya bagus di permukaan. Terlalu bermimpi untuk membunuh kami berempat sekaligus. Tindakanmu hanya akan menyia-nyiakan segalanya. Chu Jiangye menatap cahaya emas yang perlahan jatuh. Dari kejauhan, terlihat seperti jurang emas yang membelah langit. Seolah-olah langit akan runtuh. Namun dia tidak panik. Dia terus mengayunkan kuas penghidupan kembali, menulis satu karakter besar, mati. Tapi dia tidak puas dengan satu. Dia segera menulis 4 huruf, mati, berturut-turut di udara. Seketika itu juga, cahaya emas pekat yang sebelumnya mengalir dari kuasnya pun ikut memudar. Chu Jiangye berkata, 4 tanda pembunuh ini cukup untuk mematahkanmu. Aku penasaran, dalam pertarungan putus asa seperti ini, sampai kapan kau bisa bertahan?
kata Chu Jiangye sambil menatap Xiaoyan yang meledak dengan kekuatan penuh. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.